Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya subscriber Eka Permana Maliknya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, silakan dipencet tombol merah-merahnya dan tombol notifikasinya. Nah, kali ini saya punya kesempatan dari Bapak Ustadz Abu untuk sedikit berbincang-bincang tentang beliau. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari ikuti perbincangan saya dengan Bapak Ustadz Abu. Katanya dengar-dengar ntar dia bakal ada yang ekstra juga hari ini. Iya, hari ini aku jam 3. Jam 3? Waduh, lama banget. Gak berasa tapi Lama banget. Iya, sampai jam 5, 2 jam. Itu setiap hari apa gimana? Setiap hari. Mumpung libur lah. Sebenarnya banyak sih kegiatan yang dipending. Gitu. Saya udah berapa kali kuliah terus nggak ikut. Karena pertama anaknya masih baru. Gitu. Yang kedua ya kan kalau yang namanya gelar acara itu apa kan harus yang bagus. Iya. Kalau ibarat kita jualan masa jualan yang basi. Gitu. Ya pemirsa, kita sekaligus tanya-tanya aja karena ketemu dengan beliau ini susah. Ini tanpa sengaja ini, tanpa disengaja tiba-tiba dari bonsai lewat terus mampir gitu, kedengeran ada yang nyanyi gitu. Ah udah aja sekaligus ke sini. Karena kalau diniatin emang susah, gagal terus. Gitu. Betul ya. Gagal. Kadang-kadang kan rencana itu nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Gitu. Oh berarti kegiatan itu ya Pak Ustadz ya? Kegiatannya ya gitu. Ya kalau masalah apa namanya pengajian sih ada di sebulan sekali gitu. Di sini? Iya. Oh ada. Ada. Jam berapa tuh? Nah itu juga nggak tentu karena kita lihat siko kalau misalnya anak gua siapa mau ini ya bos lah kan Di gitu. sini? Oh. Oke pemirsa, ini sosok Pak Ustadz Abu ya seperti ini. Jadi mungkin di antara juga udah ada yang banyak yang tahu lah pasti siapa Pak Abu itu gitu. Nah sekarang kita nggak sengaja ini kesini, memang susah kalau diniatin susah. Nah kebetulan beliau juga baru pulang, kita nunggu ada ya sekitar setengah jam. Ya, Ada. lumayan ya. Lumayan lama juga, makanya udah habis nih. Syukur. Iya Juga pokoknya. terima kasih juga Mbak Eka sama krunya datang sini. Semoga kontennya juga Amin, lancar. amin, terima kasih Pak Banyak Ustadz. yang subscribe. Amin. Ya, Kalau sudah banyak yang subscribe kan, jadi nggak lupa nanti ke kita. Amin. Insya Allah. Tapi itu dunia apa namanya karaoke masih nggak jalan. Masih alhamdulillah. Iya, kalau itu jangan ditinggalkan tuh, Bang. Ya, itu kan pemasukan juga Pak Ustadz. Iya. Kita Alhamdulillah. harus pinter-pinter cari peluang gitu kan. Jadi ya bisa dibilang bekerja dari rumah lah gitu. Ya alhamdulillah masih berjalan. Jadi Facebook jalan, YouTube jalan. Itu alhamdulillah. Berarti kegiatan Pak Ustadz tiap hari seperti itu ya? Iya, Ke sekolah. pulang sekolah, terus melatih anak-anak. Ya, di pencaksilat karena kan sekarang pencaksilat itu Bang Sel itu wajib melestarikan karena jangan sampai yang dari UNESCO itu mengambil kembali. Waduh berbahaya, makanya harus ada kegiatan. Jadi kita selalu dipantau, harus ada kegiatan dari SD sampai mahasiswa itu pencaksilat. Alhamdulillah sekarang sudah booming. Barangkali Pak Ustadz Abu ada anjuran buat pemirsa Eka Permana Malik yang mumpung lagi di syuting ya. Barangkali anjuran dari Pak Ustadz apa gitu? Ya Pak? anjurannya pertama, Coba dideketin kameranya itu ke Pak Ustadz. Biar suaranya jelas. ada 3 anjuran lah. Yang Silakan dong. pertama, kita jangan lupa usaha dan berdoa. Usoli dan usaha itu harus disatukan. Yang kedua, jangan menyerah pada keadaan. Karena yang namanya manusia itu kadang-kadang berencana, tapi Tuhan juga lah. Allah juga lah yang menentukan. Yang ketiganya, pinter-pinter cari peluang. Karena yang namanya peluang itu tidak akan kembali lagi. Peluang emas, begitu. Karena manusia kalau sudah terkena penyakit malas, itu susah untuk sembuh. Tapi kalau sudah kita ada peluang ya insya Allah Allah selalu membuka jalan.
gitu. Ya kadang kita untuk konsisten aja, misalkan biar rajin sholat 5 waktu, terkadang masih susah Pak Ustaz. Ya sebetulnya kan yang namanya sholat itu adalah ritual tertinggi oleh orang-orang kita yang seagama Islam. Kenapa? Karena dari wudhu kita sudah dididik dengan tangan, mulut, membersihkan telinga dan sebagainya. Itu sudah salah satu bagian dari kehidupan. Gitu. Kalau kita pertama wuduannya keluar ini, salamatu bilisan. Nah, kita barangkali dengan berwudu ya kotoran-kotoran yang terkontaminasi oleh setan kan bisa kita jaga. Walaupun menjaganya kan kadang-kadang dalam keadaan emosi mah susah. Tetap aja pohon binatang diambil. Gitu. Nah itu dari wudhu aja udah benar-benar khusyuk. Karena apa? Kalau sudah wudhunya bagus, sholat juga insya Allah khusyuk. Gitu. Karena untuk menghadap Tuhan itu nggak segampang kita kemudian lapak tangan. Susah. Jangan menyepelekan. Karena apa? Diterima dan tidaknya kan tidak tahu. Nah itu ya, apalagi yang enggak. Gitu. Dengan Allah Akbar aja kita harus sudu kastra fil wada, sudu wahda fil kastro. Jadi waktu-waktunya itu benar-benar spesial gitu. Spesial gitu. Sendiri gitu ya. Makanya ya yang paling utama memang berjamaah. Kadang-kadang kan gangguannya luar biasa berjamaah itu kan. Yang paling bagus cuma satu tapi sama juga. Satu itu hanya sekian dari makanya dengan berjamaah kita diharapkan walaupun berat apapun biasanya akan mendapat hidayah dari ustaz setempat yang memberikan beberapa tausiah karena yang namanya ibadah itu ya selain sholat juga banyak peluang menuju surga tapi ya tergantung kitanya kita bisa memanfaatkan hidup yang singkat ini apalagi sudah banyak terkena penyakit. Nah, kita ya bukannya istilahnya kena penyakit langsung lihat ya, karena semua tergantung dari pikiran. Penyakit ringan bisa berat kalau pikiran kita selalu dalam keadaan stres, dalam keadaan pusing. Bahkan kalau menurut saya orang yang memelihara pusing itu orang sadis. Karena apa? Dia akan memberikan peluang ya penyakit besar. Berarti cara menanggulangi ini supaya kita nggak seperti itu harus bagaimana? Pertama wudhu, kedua sholat. Nah setelah sholat kan ada dikatakan tasbihul qulub dan hati menjadi tenang. Nah ketenangan ini harus dicobakan dengan diekspresikan dengan pikiran juga yang sejuk, tenang. Karena pada ketenangan kita akan meraih segalanya, walaupun ya Tuhan juga yang menentukan menakar kita. Karena yang manusia itu tidak akan terlepas dari ujian. Ada aja ya. Iya, kita aja kalau naik kelas juga mau nggak mau diuji. Emas aja kalau ingin tahu di banyu air keras. Ya. Oh iya, mungkin di antara pemirsa Eka Permana Malik juga ada yang bertanya-tanya, apa sih nama perguruan dari Pak Ustaz? Oh iya. Nah ini bisa dikasih tahu juga perguruan ke saya itu namanya Pancarasa. Pancarasa. Padepokan Pancarasa. Padepokan Pancarasa. Jadi artinya Pancarasa ini kan semua punya 5 rasa. Ya, rasa melihat, rasa mendengar, rasa angsa, rasa mengucap. Itu harus dikendalikan. Karena kalau tak mau dikendalikan ya kemungkinan ya bukan pancarasa di sananya. Panca susah. Jangan ketawa kameramen. Iya, kalau nggak bisa mengendalikan pasti panca susah. Mata kalau nggak bisa dikendalikan ya ingin melihat yang dengerin, jangan ketawa dengerin. Nggak dilihat mubazir, dilihat nggak dosa, jadinya gimana tuh setengah ini nggak bisa. Gitu. Apalagi ini kan yang namanya angsa atau penciuman kan curiga, bawaan curiga bawa apa nih baiknya, bawa uang nggak nih? Gitu. Kosong. Nah itu kan. Kalau yang namanya mulut kan, apalagi mulut mengendalikannya itu auzubillah susah. Apalagi kalau dengan orang yang kita benci, gitu, tetap aja bagaimanapun dia berbuat baik tetap aja nilainya. Misalkan di antara yang nonton ini ada yang pengen daftar ke perguruan ini, bagaimana Pak Ustaz? Misalkan gitu. Ya silakan aja, karena kan kita ada kelas anak, kelas remaja, kelas dewasa.
Itu jadi ada 3 kelas. Kalau untuk kelas dewasa kan belajar silatnya ya mungkin untuk bela diri yang benar-benar luar daripada pertandingan. Bela diri sama ilmu tenaga dalam apa bedanya Mas? Sebetulnya satuan yang nggak dapat dipisahkan gitu, nggak dapat dipisahkan itu. Kenapa? Untuk tenaga dalam kan artinya yang diambil adalah ketenangan jiwa. Iya iya, harus tenang ya. Iya, walaupun Bang Eka nggak bisa silat, tapi tenang, mukul tuh ketahuan. Itu yang kalah itu yang di mana? Yang berasa kusuk, emosi tinggi itu cepat. Kenapa? Pertama kalah dengan tenaga sendiri, dengan kelelahan, akhirnya tenaganya kurang ya udah kita banting selesai. Berarti misalkan ada orang seperti itu kita hadapinya dengan tenang. Iya. Kedua juga ada bela diri praktis. Nah, ini apa itu bela diri Bela praktis? praktis itu artinya seperti instan lah. Nah, seperti inilah. Itu misalnya bisa praktik sebentar nih ya. Dan pemirsa perhatikan ini. Misalnya Eka ngambil ini nih, ngambil apa? Ngambil inilah. Ini balik praktis ini pegang. Ini kunci di sini. Nah, di sini kita kunci. Kamu pegang yang keras ini. Oh gini. Pegang kan gitu kan. Nah, ini pegang, ini tekan. Nah, ini tekan juga nih. Iya. Betul. Untuk apa? Supaya apa? Supaya kalau terlalu besar kan ini kan enggak kuat. Pancas sedikit gitu. Benar itu benar. Berarti cuma bukan cowok aja ya. Iya, untuk wanita juga ibu-ibu jangan sampai istilahnya dilecehkan. Itu contoh nih, misalnya ada yang meraba nih, ada yang meraba tetek misalnya, nggak apa-apa. Ayo misalnya Gini. dari sinilah megang, ya. Megang masa megang begini kan? Alhamdulillah. Nah, pegang begini kan, ini kan nggak apa-apa. Tarik, gitu dipanahin aja, udah nggak usah pusing-pusing gitu. Berarti beliau ini benar-benar ilmu apa namanya? Guru pencaksilat yang sudah handal pemirsa. Enggak juga, kalau handal kan harus ada ini biasa-biasa aja lah. Ya paling enggak dari dulu karena kenalnya zaman dulu. Kesan dulu ya. Kecuali baru kenal. Itu namanya bela diri praktis ya, instan aja, jadi tidak pakai pembuka jurus ini jurus itu gitu. Kalau ada begini gitu. Ini biasanya di apa namanya privasi untuk ibu-ibu perempuan lah gitu istilahnya. Untuk wilayah Cikampek, cuman ini kalau pencaksilat ini dari luar daerah ada nggak sih Pak Ustaz? Ya ada juga yang kesini dulu juga ada juga sih. Ada yang Kuningan, dari Cirebon juga ada. Karena ini pemirsa kita ini seluruh Indonesia ada semua. Alhamdulillah sedang Pancasila sedang digalakan oleh pemerintah. Gitu. Nah, barangkali alamatnya bisa disebutin Pak Ustadz, alamatnya Kampung Kerajaan Barat, RT 02 RW 08, Desa Cikampek Barat. Cikampek Barat. Iya, gitu. Untuk lebih lanjutnya masuk nanti aja dengan mobil dengan Bapak Abu. Baik pemirsa Eka Permana Malik New, obrolan kita makin seru saja. Tapi kebersamaan kita sepertinya hanya cukup sampai di sini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum silakan dipencet tombol merah-merahnya dan tombol lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru bila channel ini ada video yang terbaru. Langsung saja saya Eka Permana pamit dari channel Eka Permana Malik New. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.